Sebelum kita ngomong, aku harus punya mentalitas yang kuat. Aku harus berjuang, aku harus berusaha di tengah pandemi ini. Kondisi sulit, kita menghadapi banyak pergumulan, kesehatan, relasi, keuangan, yes, betul. Tapi kita perlu tanya dulu, apakah kita ini punya pengalaman dengan dimensi transenden yaitu Tuhan? Mentalitas yang kuat itu berkaitan erat dengan bagaimana kita memikirkan hidup, bagaimana kita memikirkan diriku, bagaimana kita memikirkan keluargaku, bagaimana kita memikirkan apa yang kulakukan. Kita nggak akan bisa menilai orang itu mentalnya kuat sebelum apa? Sebelum kita sendiri mengalami apa yang dikatakan mentalitas yang kuat. Setiap rencana dan tujuan, setiap action tindakan yang kita dapatkan, segigih apapun kita lakukan hal itu, tidak akan punya arti apa-apa. Jadi kalau yang Tuhan inginkan, maka dia sadar tercapai atau tidaknya bukan bagianku. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan rekan sekalian. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu tentang membangun mentalitas yang kuat di tengah pandemi. Nah, sebelumnya saya akan coba share screen saya. Ya, nah, saudara sekalian, tema membangun mentalitas yang kuat di tengah pandemi ini memang nantinya kita akan lihat di dalam eksposisi 2 Korintus 12. Jadi penggalian dan melihat secara lebih detail tentang apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi ada sebuah kesulitan karena temanya itu mengkaitkan ada istilah yaitu mentalitas. Oleh karena itu di awal izinkan saya membagi topik ini dari 2 hal. Yaitu yang pertama, kita perlu memahami apa itu mentalitas. Karena banyak sekali bahasa atau kata yang kita sering gunakan tetapi mempunyai pengertian yang multitafsir. Bisa ditafsirkan macam-macam. Misalnya, kalau kita bicara tentang mentalitas, ada beberapa orang yang percaya mentalitas itu ditunjukkan dari sebuah usaha atau kerja keras yang pantang menyerah. Misalnya begitu ya. Jadi kalau mentalnya kuat, mentalitas yang kuat tuh gimana sih? Oh, kalau gagal diulang lagi, gagal diulang lagi, gagal diulang lagi. Nah, itu mental yang kuat. Nah, ini pemahaman yang kita dapatkan. Ya, setuju atau tidak setuju, kita mengkaitkan itu dengan mentalitas. Atau yang kedua, mentalitas juga berkaitan dengan profesi tertentu. Misalnya, orang-orang yang mentalitasnya kuat itu biasanya itu identik dengan profesi tertentu. Misalnya dia itu adalah seorang TNI misalnya ya, tentara misalnya, atau dia adalah seorang atlet misalnya ya. Kenapa kok dikaitkan dengan profesi ini? Karena kita sadar atau tidak, walaupun tidak melihat secara lebih dalam, tapi kita sadar mereka itu bahasanya ya, digojlok ya. Digojlok itu apa ya? Dididik ya dengan sangat kuat ya. Bangun pagi hari misalnya, sebelum orang lain bangun dia sudah bangun. Melakukan banyak aktivitas. Nah, berarti orang yang seperti ini mentalnya tuh kuat. Kenapa? Karena mereka mengalami sebuah proses pendidikan yang sangat luar biasa di atas rata-rata manusia normal lainnya. Nah, saya ingat sekali waktu dulu itu, saya waktu masih muda, sekarang juga masih muda ya, masih agak lebih muda gitu ya. Saya suka nge-gym. Jadi kalau nge-gym itu aktivitas olahraga yang memang kaitannya bukan kardio, bukan membakar kalori lebih banyak, tapi lebih kepada membentuk otot begitu ya. Nah, untuk bisa membentuk otot selain dibutuhkan protein, jadi minuman makanan yang diatur, waktu itu saya juga ikut dengan sebuah instruktur. Jadi ada instruktur nih, ada orang yang memang khusus untuk menangani orang-orang yang mau nge-gym dengan sebuah fokus tertentu. Nah, saya waktu ikut di dalam proses itu, saya sadar sekali bahwa mereka yang melakukan aktivitas angkat beban yang berat, itu untuk bisa menghasilkan otot yang lebih besar, itu membutuhkan sesuatu yang di luar kekuatan dia yang biasanya. Ya, jadi biasanya tuh 5 kilo, ya oke 5 kilo, setelah berapa set, lalu 10 kilo, 15 kilo, nanti sampai pada satu titik misalnya 20 kilo, 25, kita tuh nggak bisa. Dan instruktur ini bertugas untuk memberikan semangat. Ayo, angkat lagi. Ayo, kamu bisa. Ayo, sambil dipegangin gitu ya. Wah, terus naik lagi. Satu lagi. Wah, itu teriakan-teriakan yang memotivasi.
Kurang lebih begitu ya. Jadi mentalitas yang kuat ini kaitannya dengan aktivitas yang cukup berat dan dikaitkan dengan bagaimana fisik itu dipakai ya, berperan gitu ya. Atau mungkin ada orang juga yang percaya mentalitas yang kuat juga kaitannya dengan kehidupan yang disiplin. Ya, saya nggak tahu dengan saudara sekalian, tapi orang yang hidup di asrama itu cenderung punya mental yang kuat. Kenapa? Karena konon ya, bukan cuma bangun lebih pagi, tapi langsung diatur tuh. Ya, saya pernah hidup di asrama cukup lama, hampir 5 tahun. Kalau ngomong dengan panti rehabilitasinya 5 kali ya cukup lama lah. Ya mungkin ada sekitar 10-12 tahun saya hidup dalam sebuah ritme kehidupan yang memang diatur sedemikian. Jadi bunyi jam 5, harus bangun. Beres-beres ini. Kalau nggak dilakukan akan ada sanksi. Akhirnya nanti bisa terlatih tuh. Ada sebuah habit yang muncul. Disiplin yang muncul karena sebuah aktivitas yang dilakukan berkali-kali. Nah, jadi kalau kita lihat mentalitas yang kuat itu identik dengan profesi, dengan kekuatan fisik, dengan disiplin yang tinggi, maka kita juga melihat ada sisi blind spot, sisi yang kosong, sisi yang gelap. Misalnya contoh begini, kalau memang mentalitas yang kuat dikaitkan dengan profesi, hari-hari ini kita bisa agak-agak tergelitik karena ada banyak tentara atau polisi gitu ya yang diberita waktu mau disuntik sama vaksin itu ketakutan. Ya, ini kan menarik ya. Jadi mau disuntik itu tutup matanya gitu ya, menjerit sampai orang lain tuh dikasih ya di luar ekspektasi kita gitu kan. Ini kan tentara kan, prajurit kan. Biasanya kan ketemu sama bom, sama pistol, sama musuh. Ini lewat jarum suntik kecil saja ketakutan. Ya. Atau mungkin beberapa orang yang kita tahu, orang yang punya disiplin, misalnya katakanlah hamba-hamba Tuhan yang punya sebuah pengalaman tinggal di asrama. Tapi di sisi yang lain, kedisiplinannya itu tidak nampak. Bahkan cenderung ada orang ngomong gini, ini seperti orang yang tadinya itu dikasih dikasih singa, dikasih kerangkeng gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, begitu dilepas, wah udah deh kacau balau semuanya. Jadi semua perjalanan disiplinnya setelah melalui proses pendidikan itu tidak terlalu dilakukan lagi. Jadi kalau kita bicara tentang mentalitas yang kuat, ini kalimat dan kata yang tidak mudah untuk didefinisikan, tidak mudah untuk dibuat sebuah bagannya. Mana sih sebenarnya? Oleh karena itu, hari ini kita coba lihat beberapa poin yang penting supaya kita bisa lihat nih mentalitas yang kita mau bicarakan nih apa sih, kaitannya dengan apa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mentalitas itu keadaan dan aktivitas jiwa. Nah, ini kan menarik ya, sekali lagi ya. Di sini ada Stefani Leo nih, dia psikolog juga. Nah, ini nanti kita bisa banyak saling melengkapi nih. Apa mungkin ada rekan lain yang masuk dalam ranah ini gitu ya. Keadaan aktivitas jiwa, cara berpikir, dan perasaan. Jadi ada 3 aspek yang dikaitkan terhadap mentalitas menurut Kamus Besar ya. Ini menurut Kamus Besar. Jadi ini secara umum. Ya, jadi kalau kita lihat secara definisi, ada beberapa hal tuh dikaitkan dengan jiwa, cara berpikir, dan perasaan. Jadi kalau jiwa, cara berpikir, dan perasaan, ini kok agak-agak di tengah ya. Artinya kalau aktivitas jiwa atau batin, pasti kan dia bicara tentang agama dong, tentang spiritualitas. Kalau cara berpikir dan perasaan, apakah ini kaitannya dengan semua disiplin, dengan ilmu, dan sebagainya? Saya rasa juga enggak, karena perasaan itu bisa jadi sebuah akumulasi kehidupan di masa lalu. Ya, betul nggak ya? Jadi kalau kita punya perasaan tertentu terhadap sebuah objek, tentu perasaan kita dengan orang lain bisa jadi beda. Ya, misalnya lihat orang yang minta-minta misalnya ya, orang yang minta-minta, orang yang di pinggir jalan yang minta-minta. Orang begitu lihat orang yang sama, ada orang yang langsung terenyuh, ya. Langsung perasaannya itu merasa berempati. Nah, ini biasanya nanti punya background, masa lalunya sulit, masa lalunya susah, lalu melihat orang susah yang lainnya itu termotivasi. Tapi bukan cuma tentang bagaimana pengalaman, tapi juga masuk ke dalam tradisi atau suku atau ras, ya. Jadi kalau misalnya orang perantau seperti saya gitu ya, ketemu orang Sunda, jangan orang Sunda lah. Ya orang Sunda lah ya, orang Sunda atau orang Batak gitu ya, sama-sama di perantauan gitu. Dalam posisi tertentu mungkin kita langsung kena ada empati. Artinya cara berpikir dan perasaan ini juga terlalu luas sekali, ya. Jadi kalau kita bicara tentang mentalitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga sulit untuk bisa membuat definisi yang jelas.
tapi akan ditolong dengan definisi yang lain yang saya dapatkan dari sebuah buku. Nanti teman-teman, rekan sekalian, kalau ada yang membutuhkan referensi bukunya, atau mungkin ada catatan lain, silakan nanti di akhir kita bisa buat korespondensi ya, kita bisa buat dialog ya. Dan saudara sekalian, saya berharap ini karena ya ini tipe ya, model ya, saya agak sedikit akademis. Jadi nanti kalau memang ada sesuatu kalimat atau kata yang dibutuhkan penjelasan, mohon bisa dicatat dulu ya, dicatat dulu. Nanti di akhir saya akan coba mengulang itu atau mungkin memberikan contoh yang lebih jelas ya. Ya saya sih berharapnya bisa dicatat ya, bukan karena nggak ngerti juga, tapi mungkin kaitannya dengan refleksi diri ya, supaya nanti waktu 1 jam lebih ini kita siapkan waktu, kita dapat beberapa hal yang kita bisa jadikan sebuah refleksi dan kita lakukan. Nah, mentalitas adalah sikap atau keberanian seseorang. Nah, ini kaitannya sama yang tadi aku bilang ya. Jadi, keberanian seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau perilaku dengan penuh serius. Ya, penuh optimistik, ada kaitannya dengan kalimat itu. Penuh kepercayaan yang sangat tinggi. Nah ini lebih jelas. Kenapa? Karena dikaitkan dengan sebuah tujuan. Jadi kalau tadi mentalitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hanya sifatnya umum, pikiran, perasaan, dan jiwa. Tapi menurut catatan ini lebih bisa detail nih. Apa? Bukan cuma usaha yang keras, bukan cuma sebuah keseriusan, bukan cuma sebuah optimisme, tapi dikaitkan dengan sebuah cita-cita. Jadi ada tujuan, dan yang menarik adalah kalimat direncanakan dengan matang. Ya, jadi ada tujuan, ada rencana dengan matang ya. Saudara sekalian nanti mungkin bertanya-tanya, ini kan sekolah spiritualitas Kristen ya Pak, kok masuknya dalam ranah kalimat yang seperti ini? Saya bilang begini di awal, teologi yang kita gunakan adalah teologi reform yang percaya all truth is God's truth. Apa itu? Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Jadi ada kebenaran-kebenaran yang sifatnya umum ya, kebenaran yang sifatnya umum yang ada di berbagai macam tempat dan pendidikan dan juga ilmu yang ada di dunia ini. Jadi termasuk kalau saya ya, dikatakan, apakah saya lihat ada kebenaran umum di agama Buddha? Ada. Poinnya adalah mereka berpikir tentang penderitaan. Bagaimana usaha manusia melepaskan diri dari penderitaan. All truth is God's truth. Kebenaran-kebenaran Allah. Artinya, secara konsep pertama, manusia diciptakan bukan untuk menderita. Penciptaan Allah awal mula adalah untuk berelasi, dan itu adalah sebuah sukacita. Harusnya begitu. Atau mungkin kita belajar dengan agama yang lain, yang Muslim lah, yang Buddha. Apakah ada kebenaran umum di sana? Yes, ada kebenaran umum. Nah, termasuk juga integrasi, ya, perpaduan, atau kita ngomong apa ya, melihat teologi dalam konteks psikologi. Jadi ada integrasi psikologi dan teologi yang sekarang cukup ramai ya, yang digadang-gadang oleh Pak Yakub Susabda, kalau nggak salah ya. Dia bicara tentang disintegrasi hidup. Ya, dia melihat dalam perspektif psikologi, manusia itu sudah terpecah-pecah kehidupannya. Memang dia masuk ke dalam ranah dosa, sumbernya di sana. Tapi kalau kita lihat secara psikologi, memang pendekatannya begitu. Jadi kita bisa dapatkan beberapa hal malam hari ini. Apa sih mentalitas jiwa itu? Semakin jelas kalau kita melihat teman-teman yang menggali istilah mentalitas ini menemukan sebuah gambaran tentang sebuah keadaan. Nah ini. Jadi kalau jiwanya atau mentalitasnya itu terganggu, apa sih? Jadi ada gangguan jiwa yang punya kategori. Kategorinya adalah kondisi yang sehat, ada gangguan kecemasan, ada stres, ada depresi. Jadi kalau kita ngomong tentang bagian ini, parameternya apa? Mentalitas yang kuat itu apa sih? Ya langsung aja antagonisnya dari ini. Kalau mentalitasnya kuat, berarti dia tidak cemas. Kalau mentalitasnya kuat, dia tidak stres. Kalau mentalitasnya kuat, dia tidak depresi. Hal-hal yang seperti ini masuk dalam kaitan mentalitas. Nah ini kan agak mulai sulit ya, karena mulai mental dengan jiwa itu sepertinya hanya dua kata yang berbeda, tapi merujuk pada kondisi yang sama gitu. Apalagi kalau kita melihat catatan dari Kemenkes. Nah ini dia. Jadi Kemenkes juga memberikan sebuah gambaran tentang kesehatan jiwa yang dikaitkan dengan kondisi batin yang berada dalam keadaan tentram dan tenang. Sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitarnya. Jadi ini kondisi
kesehatan jiwa. Kalau jiwa dikaitkan dengan mentalitas, kalau mentalitas adalah kata ganti untuk jiwa, maka menurut Kemenkes, kondisi batin yang berada dalam keadaan tentram. Dan Kemenkes mengkaitkan ini dengan apa? Menghargai orang lain di sekitar. Jadi biasanya kalau ada orang yang punya pengaduan kepada dinas sosial dan lain sebagainya, ini ada orang nih kok marah-marah lain sebagainya, biasanya itu dikaitkan dengan apakah mereka sudah mengganggu relasi sosial. Ya, biasanya nanti ada penanganan khusus. Seperti yang saya pernah punya pengalaman di panti rehab juga begitu. Ya, saya pernah diajak sama siapa namanya pendetanya ya, yang punya rehabnya, ayo kamu ikut saya ya, kita pelayanan. Saya bilang, om, pelayanan apa? Ini ada orang yang ada laporan anggota keluarganya begini dan begitu. Ya betul, begitu sudah masuk ke rumahnya kelihatan orang ini walaupun saudara ya, walaupun anak gitu ya, sudah mulai lempar barang, sudah mulai ngomong kasar, sudah nggak bisa lagi dikuasai. Nah, berarti orang seperti ini mentalitasnya, kesehatan jiwanya terganggu. Ya. Jadi saudara sekalian pahami dulu ya, kalau nanti ada banyak kata yang berkaitan dengan mental dan jiwa, kita bicara hal yang sama. Hal yang sama artinya sebuah semangat dan usaha, sebuah itikat yang baik, sebuah tujuan, sebuah perencanaan. Bahkan dikaitkan dengan tanda-tanda nih. Mental yang lemah tuh secara umum apa? Nah, ini tadi. Mentalitas yang lemah berarti kaitannya dengan mental yang kuat. Harusnya bisa mengambil keputusannya gitu ya. Yang lemah tuh apa sih? Sulit mengambil keputusan. Di tengah persimpangan jalan, muter saja sampai tidak lagi mengambil keputusan apapun. Ada ketergantungan yang tidak wajar. Ya, ketergantungan yang tidak wajar ini kaitannya dengan apa? Wajar dan tidak. Itu biasanya dikaitkan dengan usia. Ya, ada tuh kejadian-kejadian ketika suami sudah menikah, sudah punya anak, tapi aneh gitu loh. Ketergantungan sama orang tuanya cukup tinggi, dikit-dikit tanya papanya, dikit-dikit tanya mamanya. Ketergantungannya sudah tidak wajar, padahal dia sudah punya istri, sudah punya anak. Suka mencari perhatian. Orang-orang yang kemudian juga aktif di medsos, ya, aktif di ini juga menjadi satu gambaran yang mungkin suka mencari perhatian. Bahkan sekarang yang lagi rame adalah salah satu bentuk mental yang lemah adalah ghosting. Ya, nanti teman-teman pemuda remaja tahu ya. Karena apa? Karena kasus Kaesang dan Felicia. Ya, kasih harapan-harapan tiba-tiba menghilang. Ya, kasih janji-janji tiba-tiba menghilang. Nah, ini juga tanda-tanda nih mental yang lemah. Susah move on, mudah menyerah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dari semua kategori, definisi, gambaran, kita bisa mendapatkan sesuatu yang sebenarnya mentalnya kaitannya sangat kuat sekali dengan kondisi jiwa, kondisi batin. Sebelum saya lanjut, mungkin saya kasih sebuah analogi sederhana seperti ini. Saudara sekalian, kalau Anda membayangkan di depan Anda itu ada minuman, katakanlah Coca-Cola pakai es. Ya, Coca-Cola jadi warnanya hitam, pakai es di dalam sebuah gelas. Ya, katakanlah gini, kita nggak tahu bahwa itu Coca-Cola. Ya, kita nggak tahu juga itu ada esnya. Mata kita ditutup. Waktu mata kita ditutup, bagaimana kita bisa tahu sesuatu itu yang ada di depan kita? Mata ditutup ya. Lalu kita tanya, di depanmu ada sebuah benda. Coba pegang. Ya. Waktu kita pegang, apakah kita langsung tahu itu Coca-Cola? Tentu tidak. Yang kita tahu ada sinyal melalui indera perasa kita, sentuhan ya. Sesuatu itu dingin. Dipegang, dingin. Tapi dingin bisa macam-macam. Dingin itu bisa macam-macam gitu. Lalu setelah kita tahu dingin, kita mulai mencium. Mungkin dicium ya. Coca-Cola, orang yang suka minum mungkin langsung tahu, oh ini Coca-Cola, dengan penciuman. Dengan perasaan, sentuhan, lalu dengan penciuman. Kita bisa tahu. Artinya, waktu kita merasakan itu dingin, itu namanya sensasi. Pegang, dingin. Pegang, panas. Ada sebuah sinyal ke dalam otak kita yang mengatakan, itu sesuatu dingin, itu sesuatu panas. Ada sensasi. Tapi kalau ditanya, apakah itu Coca-Cola? Nggak bisa. Kita tahu itu Coca-Cola ketika apa? Ketika kita minum Coca-Colanya. Airnya itu diminum. Ini berarti Coca-Cola dingin. Tapi hal yang sama bisa terjadi ketika mata kita tidak ditutup, saudara sekalian. Waktu mata kita tidak ditutup, melihat gelas, ada
ada es batu, ada air warnanya hitam. Kita kalau ditanya juga nggak bisa memastikan bahwa itu Coca-Cola. Satu-satunya yang kita bisa tentukan itu Coca-Cola. Tidak hanya dipegang, tidak hanya dicium, tapi harus dirasakan alias dialami. Setelah saya gumulkan, begitu kita bicara mentalitas, saya yakin gini, mentalitas yang kuat itu tidak hanya bisa dilihat, tidak hanya bisa disentuh, itu namanya baru sensasi. Waktu kita lihat ini orang kuat, ini orang pantang menyerah, ini orang mentalnya kuat, kita nggak akan bisa menilai orang itu mentalnya kuat sebelum apa? Sebelum kita sendiri mengalami apa yang dikatakan mentalitas yang kuat. Ya, saya coba ini dulu ya, sedikit di sini ya, supaya Bapak Ibu rekan sekalian bisa membreakdown ini dulu. Jadi kalau kita ngomong nih, misalnya contoh, oh si A itu mentalnya kuat, belum tentu dia kuat di dalam semua aspek. Belum tentu. Ya seperti contoh tadi, tentara, tapi begitu ngomong tentang sesuatu yang berani, mentalitas yang kuat sama dengan berani, toh kok sama jarum suntik bisa takut? Beberapa orang ada yang mentalitasnya kuat. Ya kita juga ngomong dong, fase kapan dong Om? Ya itu dulu 17 tahun yang lalu. Ya sekarang apakah hal yang sama juga terjadi? Belum tentu juga. Oh ini kaitannya dengan mentalitas yang kuat itu dengan disiplin atau dengan profesi tertentu. Ya contoh enggak juga gitu loh. Mentalitas yang kuat itu tidak ditentukan dari profesinya apa. Oleh karena itu waktu kita ngomong tentang mentalitas, inilah deskripsinya. Ya nanti ini bisa difoto, nanti bisa ditanyakan kalau kurang jelas. Apa itu Pak? Mentalitas, mental itu berkaitan satu dengan rencana. Jadi orang tuh perlu punya rencana nih. Ya. Rencana itu kaitan dengan tujuan. Jadi waktu saya mau mengulang sesuatu, misalnya katakanlah kuliah gagal, kuliah lagi, kuliah gagal, kuliah lagi, kerja gagal, kerja lagi. Pasti kaitannya dengan tujuan. Kenapa kamu kerja? Ya. Yang kedua, mentalitas itu berkaitan dengan tindakan, dan tindakan itu aspeknya adalah moral. Kenapa aspeknya moral? Karena kita mulai berpikir waktu kita mengulang sesuatu, apakah yang saya ulang ini sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau kita sebagai orang Kristen kan kita bertanya nih, saya sudah lakukan ini 2 kali, 3 kali, lalu kita mikir, kok nggak berhasil ya? Jangan-jangan memang Tuhan tidak ingin saya melakukan hal tersebut, kan begitu? Jadi selain rencana itu berkaitan sama tujuan kita mau ngapain, dan tindakan eksekusinya untuk mencapai tujuan itu kaitannya dengan baik dan tidak baik, dan yang ketiga adalah kepercayaan, keyakinan. Dan kepercayaan keyakinan ini nanti kalau kita mau breakdown lagi, waduh aspeknya banyak sekali saudara sekalian. Bisa jadi luka batin, bisa jadi akumulasi keluarga pendidikan yang nggak bagus, bisa jadi juga pemahaman tentang teologi yang nggak benar, tapi ada orang yang punya optimisme. Nah, 3 bagian ini berkaitan dengan kalimat yang penting di bawahnya mental. Apa itu? Bagaimana kita memikirkan apa yang kita pikirkan. Apa contohnya? Bapak Ibu hari ini ikut Zoom. Anda sedang memikirkan tentang sesuatu yang Anda harapkan Anda dapatkan kan? Betul ya? Kan nggak mungkin saya ikut Zoom terus mata-mata ya supaya rame-ramein. Ya nggak rame juga orang pakai Zoom kok. Kan ramenya gimana ya? Kan nggak rame juga. Bapak Ibu kan di-mute semua kan nggak bisa rame. Saya mau ikut Zoom. Kenapa? Karena ada makanannya. Nggak ada kan, makan sama masing-masing kan di rumah ya. Itu nggak? Ya. Alasan apa lagi? Oh ada AC-nya. Sekarang kan masing-masing AC. Kalau memang onsite, ada beberapa alasan yang bisa mungkin dikaitkan. Ada nggak sih orang ikut PA, ikut persekutuan untuk dapat makan? Ada. Kalau ngomong salah, ya nggak salah. Asal makannya juga jangan berlebihan gitu ya. Saya pernah lihat ada orang datang persekutuan ya. Belum apa-apa tuh sudah ngebungkus. Jadi bawa rantang gitu ya. Yang lain belum makan, dia udah masukin tuh makanan gitu ya. Ada es krim dia masukin ke dalam tas. Itu kan nggak baik. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ada orang lain datang kalau dulu sebelum pandemi ya, datang ke persekutuan. Untuk apa? Ya mungkin lihat pembicaranya ganteng seperti saya. Ya boleh saja kan, sah-sah saja kan. Ya lumayan lah. Ya tuh ada
ada inilah, ada namanya yang ikut lihat wajah saya mungkin ganteng ya. Seperti istri saya juga kan, dia jatuh cinta pada saya tidak melalui fisik saya. Ya mungkin ada juga gitu loh. Sah saja ya, boleh-boleh saja gitu loh. Ada motivasi, tapi kan hari ini nggak begitu. Hari ini berbeda sekali. Kita harus bayar harga, duduk di depan kamera. Mungkin ada yang mute-nya terbuka ya. Mungkin bisa dibantu Pak Hansa. Oke, terima kasih. Ya kadang-kadang kalau Zoom itu kan gitu ya, kita merasa kita nggak ngomong apa-apa, tapi suara di sekeliling kita itu masuk ya, memang begitu ya. Oke, terima kasih buat rekan yang sudah mute itu ya. Tapi hari ini kita kan perlu bertanya kembali ke topik ini. Bagaimana saya memikirkan apa yang kita pikirkan? Mentalitas yang kuat di tengah pandemi. Kita kan memikirkan sesuatu dong. Saya berharap setelah ikut ini apa sih yang kita pikirkan? Misalnya contoh, hari ini saya sedang mengalami sebuah kesulitan di dalam keuangan. Harapan saya, waktu saya duduk sama suami dengan istri saya atau dengan siapapun, saya berharap nanti setelah Zoom ini kita bisa ngobrol nih. Ayo Pak, misalnya ya, dari Zoom ini ada firman Tuhan ngomong gini, yuk besok kita jangan menyerah. Kan pasti ada yang kita pikirkan. Tapi pertanyaannya adalah waktu kita tidak menyerah, what for? Untuk apa? Karena ada orang tidak menyerah, itu semata-mata supaya apa? Supaya tidak dinilai gagal oleh orang lain. Nah ini kan kesulitan. Artinya penilaian terhadap diri, penilaian terhadap keluarga, itu ditentukan dari bagaimana orang lain melihat kita. Ini kan jadi problem. Artinya kita kemanapun akan terus dikejar-kejar. Dan mental kita itu akan terus begitu. Kalau orang lain ngomong jelek, kita bisa down. Loh apakah benar gitu loh? Mentalitas yang kuat itu ditentukan dari apa kata orang. Ya. Mungkin dalam konteks tertentu kita dalam pergumulan bukan keuangan, relasi rumah tangga misalnya. Ya, ada orang yang mulai bergumul, waduh kok keluarga saya relasi seperti ini. Kita memikirkan ikut Zoom ini, harapannya apa? Ada sesuatu yang dipulihkan, misalnya begitu. Nah setelah pulih terus apa? Apakah memang ada jaminan? Setelah ikut Zoom ini, terus besok pulih, maaf-maafan, cium-ciuman, cium kiri, cium kanan, terus kemudian selesai, minggu depan tidak terjadi konflik lagi. Kan kita perlu memikirkan apa yang kita pikirkan. Nah, ini kaitannya dengan apa? Tujuan. Maka mentalitas yang kuat itu sangat kuat dengan apa? Dengan apa yang kita pikirkan. David Goggins, nanti bisa googling ya. Dia terkenal sekali karena dia adalah seorang atlet ya, dengan sebuah bentuk olahraga yang tidak lazim. Kalau nggak salah ada triathlon atau apa ya. Ini 5 ton ya, bukan 5 ton apa ya, triathlon. Pokoknya 5 bentuk. 5 bentuk sekaligus. Ya, jadi betul-betul dia larinya panjang berkilo-kilometer, ada berenangnya, ada apa dan lain sebagainya. Pentathlon, terima kasih Pak Wahyudi ya. Nah, waktu diwawancara dia ditanya, "Kenapa kok Anda itu sangat gigih sekali?" Ya, sangat gigih sekali. Dan dia kemudian bersaksi tentang pengalaman masa lalunya. Nah, dia dulunya adalah seorang tentara, saudara. Bukan cuma tentara, tapi special squad. Ya, jadi sebuah kelompok, ya kalau ininya SWAT ya, SWAT ya. Search and apa gitu lah ya. Jadi ini Kopassusnya lah, Kopassusnya Amerika gitu. Nah, di dalam Kopassusnya Amerika ada peraturan 40% rule, aturan 40%. Ya, dia buat buku akhirnya dengan judul Cannot Hurt Me, tidak dapat melukai aku. Master your mind. Ya, kuasai pikiranmu. Apa itu 40% rule? Artinya gini, waktu dia sudah melakukan sesuatu, dia harus berpikir bahwa itu belum maksimal, itu baru 40%. Anda bayangkan ya. Orang ini sudah lari ratusan kilometer, katakanlah demikian ya. Tapi di otaknya selalu mengatakan gini, ini baru 40%, ini baru 40%. Jadi dia sudah selesaikan sesuatu yang di atas rata-rata, tapi otaknya selalu ngomong, ini baru 40%, ini baru 40%. Ini kebayang nggak sih kalau ada pendeta yang mikirnya seperti ini? Bayangkan, dia udah khotbah 1 hari itu 5 mimbar, saudara sekalian, tapi di otaknya masih ngomong, ini baru 40%, ini baru 40%. Wah, ini luar biasa ini ya. Ya mungkin kalau di hire sama GKI Pregolan nih, ya pilihannya cuma 2 ya. Ya, gerejanya yang maju atau gerejanya bisa tutup. Bisa kesulitan gitu loh. Karena orang ini seperti workaholic akhirnya. Karena master your mind, kuasai pikiranmu.
Tapi dari David Goggins pengalaman ini, kita bisa menemukan sebuah fokus yang semakin jelas. Betul, mentalitas yang kuat itu kaitannya dengan apa yang aku pikirkan. Ya. Jadi kalau secara ranah teologi ada nggak sih istilahnya? Ada istilahnya. Ya, yang masuk bukan teologi, mungkin filsafat lah gitu ya. Istilah itu epistemologi. Mengapa aku memikirkan apa yang kupikirkan? Kenapa aku melakukan apa yang kulakukan? Selalu bertanya begitu. Jadi pertanyaan terpenting buat filsafat adalah mengapa? Mengapa bumi bulat? Ya. Mengapa kok laki-laki begini? Mengapa kok perempuan begini? Mengapa kok orang percaya ini? Mengapa kok orang melakukan bully? Mengapa kok orang melakukan pelecehan seksual? Mengapa kok dunia seperti ini? Mengapa kok hidup seperti ini? Mengapa aku hari ini ada di tempat ini? Selalu pertanyaan seperti itu. Dan itu masuk dalam konsep pikiran. Jadi kalau saudara sekalian kita membuat ini lebih sederhana, walaupun tidak membuat jadi oversimplified, yang menyederhanakan, tapi kalau kita membuat sederhana adalah mentalitas yang kuat itu berkaitan erat dengan bagaimana kita memikirkan hidup, bagaimana kita memikirkan diriku, bagaimana kita memikirkan keluargaku, bagaimana kita memikirkan apa yang kulakukan. Ini dia. Jadi kalau mental, rencana tujuan, tindakan dan moral, kepercayaan dan keyakinan mau dibaca dari sudut pandang orang Kristen, jawabannya jelas sekali, saudara sekalian. Apa itu? Begitu bicara tentang rencana dan tujuan, pada waktu penciptaan, yang menciptakan itulah yang berhak menentukan rencana hidup kita. Jadi nggak bisa tuh manusia suka-suka, gue mau jadi astronot, gue mau jadi dokter, gue mau jadi guru, gue mau jadi hamba Tuhan. The problem is not us gitu loh. Itu bukan kita, tapi Tuhan. Nah, kenapa kok kita kemudian mengambil alih perannya Tuhan? Karena konsep yang kedua, setelah penciptaan, kejatuhan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia mulai merencanakan dirinya sendiri mau apa. Kan ini lucu ya. Jadi kita ngomong mentalitas yang kuat. Kita berusaha melakukan A dengan sebuah tujuan untuk menghasilkan uang tertentu, ya, supaya saya bisa kaya. Dalam sudut pandang Kristen sudah salah kan? Tapi anehnya kita terus melakukan hal yang sama, dan anehnya orang lain melihat, luar biasa loh usahamu gitu loh. Tunggu. Kalau dia berusaha dengan sangat keras untuk membuat dirinya kaya, lalu kita ngomong angkat jempol mentalitas yang kuat, saya pikir itu salah. Bukan seperti itu konsep orang Kristen, betul ya? Bapak Ibu bisa paham ya? Saya nggak bisa lihat ya, oke lah ya, saya menerawang, oke lah ya. Nanti bisa dicatat kalau bingung nanti. Ya. Tindakan dan moral juga begitu. Waktu kita mau melakukan yang baik, yang benar, pada saat yang sama, toh enggak kan? Artinya apa sih? Setelah kita tahu kita melakukan sesuatu, kita punya ambisi bagus nggak? Bagus. Kita perlu punya ambisi, perlu. Tapi masalahnya adalah, saya lanjut. Tapi masalahnya adalah, kita nggak tahu lagi kita ini orang yang berambisi atau ambisius. Kenapa ambisius? Artinya segala macam cara untuk mencapai apa yang kita pikir itu benar, kita lakukan. Lalu orang lain melihat, wah ini mentalitas yang kuat. Wah, apakah begitu? Enggak lah. Oleh karena itu penting sekali untuk memastikan bahwa mentalitas yang kuat harus masuk dalam bagian yang ketiga. Apa itu? Pemulihan dan punya cara berpikir, pemuliaan, glorification. Pemulihan itu apa, Pak? Nanti kita melihat hidup bukan hanya di dunia. Hidup adalah tentang kemuliaan ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Itulah sebenarnya dasar dari apa yang kita bicarakan mentalitas yang kuat, saudara sekalian. Jadi kalau kita yakin dengan siyakin-yakinnya melakukan sesuatu, padahal sesuatu itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita nggak bisa tuh ngomong itu adalah mentalitas yang kuat gitu. Artinya kalau kita masuk dalam konsep bagian ini, lebih clear, lebih jelas dengan mengambil referensi ayat Galatia 2:20. Ya, saudara sekalian bisa baca di tempat masing-masing walaupun di mute ya. Namun aku hidup
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalamku. Clear, jelas. Bahwa hidup yang kujalani bukan lagi aku, kan gitu. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. End of discussion. Selesailah diskusi kita kalau bicara tentang mentalitas yang kuat sebenarnya. Sebelum kita menemukan diri kita di dalam Yesus, setiap rencana dan tujuan, setiap action tindakan yang kita dapatkan, segigih apapun kita lakukan hal itu, tidak akan punya arti apa-apa. Saya punya pengalaman terakhir ini, kan kita kalau di rumah nyapu ngepel sendiri. Ya, ini mumpung istri saya nggak denger ya, tapi jangan ngomong-ngomong ya. Jadi waktu itu tugas saya nyapu dan ngepel. Tapi saya waktu itu agak malas, nggak tahu kenapa ya, lagi malas gitu ya. Saya pikir, nggak usah disapu deh, dipel saja. Nah waktu itu anak saya yang kecil masih tidur, jadi lampunya masih gelap. Nah saya berpikir sederhana gini, kain pelnya saya kasih pewangi yang banyak. Pewangi ya, yang banyak. Kamar tidak saya sapu, saya pel saja langsung. Ini kondisi gelap ya, kondisi gelap. Ya, istri saya lagi di luar. Setelah selesai dipel, istri saya masuk dong. Harapan saya apa? Saya sudah melakukan tugas saya. Dengan cara apa? Istri saya masuk, mencium bau alat pel. Wangi. Kan berarti saya sudah melakukan kebersihan. Tapi repotnya, istri saya waktu masuk, ngidupin lampu. Waduh, baru kelihatan tuh debu di mana-mana. Ya debu udah kena air lagi ya di pinggir-pinggir. Waduh, tambah jorok lah. Tapi tercium bau, wangi. Nah, saya langsung mendapatkan inspirasi. Iya ya, mentalitas yang kuat tanpa Tuhan itu seperti itu. Tercium wangi, tapi sebenarnya kotor alias apa? Kalau kita mau melihat itu sesuatu yang bersih, nggak terjadi bersihnya. Kita hanya membuat sebuah kedok, membuat sebuah topeng supaya terlihat dan nampak sesuatu yang kuat, yang bagus, yang baik dalam diri kita. Wah, orang lain bilang, tante luar biasa, usahamu membesarkan anak-anak luar biasa, mentalmu kuat sekali menghadapi anak-anak yang banyak. Oh, om luar biasa, om dari nol, lalu kemudian merintis pekerjaan, gigih, tidak pernah berhenti berjuang, tidak menyerah. Luar biasa om, Anda berusaha dengan luar biasa. Tapi tunggu dulu, apakah mentalitas yang kuat itu didasarkan dengan apa penilaian orang? No. Maka tidak bisa dilepas mentalitas itu dengan apa? Dengan spiritualitas. Yaitu apa? Mereformasi itu tadi, spiritualitas ini. Memulihkan dulu bentuk asli manusia dan gambar Tuhan. Dalam catatan saya secara modern, spiritualitas dikenal sebagai dimensi transenden. Tentang siapa? Tentang Tuhan dan pengalaman manusia. Dan ditemukan di saat pertanyaan individu. Perhatikan Bapak Ibu, ini penting. Makna keberadaan secara pribadi dan upaya untuk menempatkan diri. Ya nggak usah pakai ontologis lah. Jadi malam hari ini saya akan tantang Bapak Ibu dan saudara sekalian dulu untuk berpikir hari ini. Apakah selama kita hidup sampai dengan detik ini, semua usaha dan perjalanan hidup kita, jadi kita perlu dulu memikirkan ini saudara sekalian. Sebelum kita ngomong, aku harus punya mentalitas yang kuat. Aku harus berjuang, aku harus berusaha di tengah pandemi ini. Walaupun kondisi sulit, kita menghadapi banyak pergumulan, kesehatan, relasi, keuangan, yes, betul. Tapi kita perlu tanya dulu, apakah kita ini punya pengalaman dengan dimensi transenden, yaitu Tuhan? Ya. Pertanyaan individu tentang makna keberadaan secara pribadi. Saya ini hidup untuk apa sih? Oleh karena itu, izinkan saya membuat diagram seperti ini, saudara sekalian. Spiritualitas itu mencakup mentalitas. Tapi spiritualitas tidak hanya bicara dimensi mentalitas. Jadi saudara saya kalau lihat di sini, ini mentalitas satu bagian saja gitu loh. Karena ada irisan yang lain gini loh. Mentalitas kita itu tidak bisa akan menjadi kuat sebelum kita berhasil menyelesaikan luka batin nih di sini nih.
Atau mungkin ada orang yang mentalitasnya kuat untuk aspek tertentu. Misalnya pekerjaan. Mentalnya kuat, dia berusaha dan berjuang. Kenapa? Karena dia takut miskin. Kenapa sih ada luka batin nih, pengakuan diri di sini yang dia harapkan bisa terselamatkan dengan cara apa? Menampilkan sosok yang punya uang, punya mobil, punya rumah, lain sebagainya. Kenapa ini penting? Karena spiritualitas ini berkaitan dengan social environment, lingkungan sekitar kita. Nah, tadi ada Bu Susi ya. Nah, ini juga pasti kulturnya beda dengan Indonesia nih. Nah, kita juga perlu pahami nih, apakah orang-orang tertentu di dalam kehidupan pribadinya ada yang suka kepo. Orang Indonesia kan gitu ya, suka kepo, suka baper, tanya-tanya, tanya sini, tanya sana gitu loh. Lu siapa gitu loh kok tanya-tanya. Tapi di bagian negara lain, nggak ada yang peduli tuh. Lu gue asal lu nggak nyentuh gue nggak ngapa-ngapain. Nah, biasanya begitu. Nah, ini dimensi yang berkaitan dengan bagaimana melihat kehidupan budaya yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, ini banyak harusnya lingkarannya. Tapi yang ketiga adalah temperamen. Tipe kepribadian kita nih apa nih? Nah, ini ada pentingnya, ada bagusnya juga kalau kita melakukan check and recheck. Ya, misalnya ada MBTI dan lain sebagainya untuk menemukan nih tipe bentuk saya ini seperti apa gitu loh. Secara khusus ya, kalau secara umum kan kita bisa bilang ya, misalnya melankolis lah. Ya, ada orang yang maaf ya, orang yang cenderung mentalitas kuat itu identik sama apa? Orang-orang yang sanguin misalnya. Wah, terlihat gagah mengambil keputusan dengan cepat. Padahal waktu dia mengambil keputusan semuanya bisa bubar gitu, bisa buyar. Tapi karena sanguin koleriknya kuat, terlihat seperti mentalnya kuat. Padahal enggak. Jadi saudara sekalian, waktu kita ngomong mentalitas yang kuat ini, kita perlu melihatnya dari aspek yang luas. Jadi bagaimana Pak supaya saya tetap pantang menyerah? Coba selesaikan dulu. Dengan aspek apa? Pembuktian diri. Ya untuk apa kita berjuang punya mental yang kuat, tapi di dalam diri kita merana gitu loh. Kita tersiksa. Kita nggak mendapatkan damai gitu loh. Ya itu tadi, semata-mata karena tujuan yang ingin kita capai hanya pembuktian diri saja. Alkitab di dalam Amsal 19 mengatakan demikian. Ya, Bapak Ibu bisa baca masing-masing juga. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Ya, jadi orang rajin nih, tapi nggak punya pengetahuan. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Perhatikan ya saudara sekalian, pengetahuan dikaitkan dengan ayat yang ketiga, yaitu kebodohan menyesatkan jalan orang. Ini aspek pikiran ya. Tapi kebodohan dan pengetahuan itu membuat dimensi apa? Gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Menarik sekali Amsal ini. Mengkaitkan dengan cara berpikir dan kebodohan dengan apa? Dengan aspek transenden. Makanya tidak aneh kalau ada beberapa orang yang punya pola pikir yang keliru tentang Tuhan, akhirnya bisa kecewa sama Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa. Tuhan, aku sudah berusaha. Kurang apa Tuhan aku lakukan ini? Kurang apa aku berusaha Tuhan? Kurang apa aku berdoa Tuhan? Kurang apa aku ini melayani Tuhan? Tapi kok aku mendapatkan yang seperti ini? Gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Ya ini kan, ya sekali lagi ya, tidak bisa terelakkan gitu loh ya. Kalau banyak jemaat yang suka jajan kalau kebaktian. Ya. Saya juga nggak bisa ngomong jangan atau boleh atau tidak boleh ya, sulit. Tapi hati-hati sekali, saya juga memberikan sebuah perwakilan dari hamba Tuhan dan para majelis mungkin yang hadir di sini. Hati-hati saudara sekalian, ada banyak hal yang kita dengar itu menyenangkan telinga. Dan pada saat kita mencoba mengaplikasikan apa yang kita dengar yang padahal bukanlah kebenaran firman Tuhan, membuat kita kecewa. Ada tuh di YouTube tuh. Ya, tontonlah video ini 10 kali maka Anda akan mendapatkan apa. Luar biasa itu. Itu dari mana itu kalimat itu? Ya, setelah dibuka yang muncul duluan apa? Barcode persembahan saudara sekalian. Scan barcode ini. Lakukan ini. Berikanlah persembahan di dalam kesulitanmu. Maka engkau akan mendapatkan banyak hal. Saya ikut di Instagram media sosial begitu. Ada yang sempat posting ya, ngomong mengamini bahwa ketika kesulitan dia harus memberi perpuluhan. Dia beri perpuluhannya habis-habisan. Nggak lama kemudian uangnya habis. Lalu dia bilang sama pastor, boleh nggak saya pinjam uangnya pastor? Saya nggak punya uang sekarang untuk makan. Tahu nggak pastornya bilang apa? Pendetanya bilang apa? Pendetanya bilang kamu kurang beriman. Cilaka.
Tapi Amsal tidak pernah salah memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa apa? Ini tadi kesimpulannya. Tanpa spiritualitas yang benar, mentalitas dapat menjadi baik dalam tanda kutip, tapi tidak punya arti. Berjuang, berjerih payah, pantang menyerah, dan lain sebagainya. Mentalnya kuat. Tapi untuk apa semuanya itu? Di satu bagian kehidupan kita perlu bertanya tadi itu spiritualitas. Ya, keberadaan diriku di tengah dunia ini apa? Untuk apa? Tujuanku diciptakan ini apa? Tindakan apa yang Tuhan ingin untuk saya lakukan? Apa semuanya ini? Sebelum kita berjuang, pastikan dulu bahwa apa yang kita lakukan itu adalah apa yang Tuhan kehendaki, saudara-saudara. Semangat ya. Jadi jangan terlalu terkecoh lah menurut saya ya. Ya, saya bukan ngomong gini ya. Saya kadang-kadang juga berpikir gini. Kalau begitu Pak, apakah orang yang spiritualitasnya benar itu harusnya mentalitasnya kuat? Ya kita harus lihat dulu konteksnya apa gitu. Kalau spiritualitasnya benar, dia tahu yang dia kejar adalah apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang dirinya inginkan. Jadi kalau yang Tuhan inginkan, maka dia sadar tercapai atau tidaknya bukan bagianku. Ayo dong, bukan bagianku dong. Selama saya sudah melakukan yang terbaik, dengan pemahaman apa yang saya bisa lakukan, tidak harusnya, tapi sebaliknya gini saudara sekalian. Saya juga mendapati ada banyak orang Kristen yang di dalam gereja itu aktif. Ikut persekutuan, ikut kebaktian, bahkan melayani dalam konteks jabatan tertentu. Tapi maaf, begitu masuk di dalam dimensi kehidupan yang dia lakukan, di pekerjaan, suka pindah-pindah kerja. Saya bukan ngomong itu nggak bagus ya. Tapi kan kita perlu bertanya, kenapa saya pindah-pindah kerja? Jangan-jangan gini, begitu ada satu hal yang harus dilakukan karena perusahaannya, lalu saya nyerah duluan. Aduh, saya nggak bisa deh. Ini kan jadi refleksi gitu loh. Ayo dong, kita kan punya pemahaman bahwa pekerjaan adalah wadah kita menghormati Tuhan kan. Jadi kalau kita mau menghormati Tuhan habis-habisan, ya do the best dong di kerjaan dong. Ayo dong, di dalam keluarga do the best dong dalam keluarga sebagai papa, sebagai suami. Do the best dong, lakukan yang terbaik. Karena kita tahu mentalitas kita yang kuat ini memberi dampak bukan hanya kepada istri dan anak, tapi juga menyenangkan hati Tuhan. Calvin mengatakan gini, without the knowledge of God, we cannot know ourselves. Tanpa pengetahuan tentang Tuhan, kita tak mampu memahami diri kita sendiri. Semakin kita mengenal Tuhan, kita tahu siapa diri kita. Dan ini modal yang sangat penting untuk menentukan langkah ke depan di dalam situasi yang sulit seperti ini, saudara sekalian. Ayo, kita harus membuka Alkitab kita. Ya, mencari kehendak Tuhan, mencari firman Tuhan dengan sungguh, bukan hanya aktivitas yang ditambah, semangat yang ditambah. Tapi coba temukan dulu gitu loh, apa sih maksud Tuhan mengizinkan kondisi ini sehingga ada keterpurukan di dalam pekerjaanku. Maka dalam dinamika itulah kita menemukan apa yang Tuhan ingin. Oh iya, Tuhan beri saya daya kreativitas. Why? Karena Tuhan adalah sumber kreativitas. Aku mohon Tuhan, berikan saya kreativitas di tengah situasi ini. Saya mau berusaha, saya mau berjuang. Apa yang Tuhan inginkan? Tiba-tiba diajak Pak Weli, diajak Pak Jaya. Ini ada lapak perbun nih. Ini ada virtual blastcore nih. Di sini ada materi dan tema bagaimana kita bisa mengelola sesuatu di dalam kehidupan yang sulit. Ayo. Kan dimensinya all truth is God's truth. Ya ini juga penyataan diri Tuhan gitu loh. Ya. Tapi kan ini kan ya sorry to say ya, saya juga jadi agak-agak bertanya-tanya. Di dalam situasi yang sulit, usaha kita mencari solusi kok terlalu besar gitu loh. Ketimbang dengan mencari isi hati Tuhan. Bapak Ibu paham ya? Kita jadi pragmatis. Ada masalah jawabannya apa ya Tuhan? Tunggu, sebelum jawabannya apa ya Tuhan, dengan main kan pikiran, tanya why, itu tadi. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya? Mengapa Tuhan izinkan usaha saya begini, keluarga saya begini? Mengapa? Apa maksudmu Tuhan? Begitu sudah menemukan apa yang Tuhan inginkan, barulah kita melangkah
melangkah dengan usaha yang keras tanpa menyerah. Itulah mentalitas yang kuat. Yuk kita buka Alkitab di apa tadi ya? Eksposisi 2 Korintus ya. Dua Korintus ya. Kita buka pasal yang ke-12. Ya, ayat 1. Saya bacakan ya. 2 Korintus ya, pasal 12 ayat 1. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Jadi Bapak Ibu kalau lihat keseluruhan bagian ayat ini, kita akan menemukan nih sebenarnya. Paulus sedang membuat sebuah konfirmasi terhadap jemaat. Kalau lihat dari ayat yang pertama, ada indikasi. Indikasinya apa? Ada problem jemaat sedang menempatkan penglihatan, penyataan, karunia rohani itu di atas. Tapi memang ini kan Korintus ya. Masalah yang memang kelihatan nampak adalah jemaat Korintus ini sangat getol, sangat suka, sangat mengidolakan karunia rohani. Mereka itu melihat hal-hal yang supranatural itu menjadi yang penting. Maka Paulus mengatakan, aku harus bermegah. Ayat yang pertama, sekalipun memang tidak ada faedahnya. Lalu menarik sekali ayat yang kedua, aku tahu tentang seorang Kristen. Siapa sebenarnya seorang Kristen? Paulus menggunakan kata ganti orang ketiga. Dia tidak menyebut dirinya adalah orang yang mengalami ini. Walaupun nanti pada waktu kita melihat ayat yang kelima, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Sebab sekiranya aku hendak ini pindah lagi nih. Jadi setelah kata ganti orang ketiga, aku tahu seorang Kristen. Nah ini ada pola komunikasi yang penting untuk memberikan sebuah pesan bahwa Paulus tuh nggak mau meninggikan diri gitu loh. Maka dia ngomong ada seorang Kristen. Nah ayat ini menunjuk pada identitas. Dalam terjemahan bahasa Inggris lebih jelas. I know a man in Christ. International Standard Version mengatakan I know a man who belongs to the Messiah. Jadi waktu terjemahan Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, aku tahu seorang Kristen, sebenarnya Paulus tidak menyatakan ini tentang agama, tapi dia sedang menekankan tentang keberadaan identitasnya yang adalah milik Yesus. Saudara, ini sekali lagi saya harus mengulang-ulang berkali-kali. Saudara sekalian, jangan sampai terjebak dalam isu agamawi ya. Walaupun di dalam bagian tertentu kita memang orang Kristen, tapi hati-hati jangan sampai kita ini merasa hanya menjadi orang Kristen tapi tidak pernah hidup bersama dengan Yesus. Maka penekanan Paulus untuk menjelaskan tentang bagian ini, dia ingin menyatakan pengalamannya. Apa itu pengalamannya? Orang itu, ayat 2 ya, tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah tingkat yang ketiga? Dalam bagian yang lain ada langit yang ketujuh. Apakah memang surga bertingkat-tingkat? Tidak sebenarnya. Pemakaian kata di sana menjelaskan tentang tradisi kuno dahulu. Di berbagai tempat, kata-kata tertentu menunjukkan sesuatu keagungan. Sesuatu ultimate, sesuatu yang lebih tinggi. Ya, selalu beberapa kali ada unsur-unsur numerik di sana. Nomor, misalnya ada beberapa orang yang mengatakan, Pak, itu loh, Antikristus itu 666. Ya, kemudian ngerujuknya kemana? Kitab Wahyu. Tidak, sebenarnya di dalam pesan Kitab Wahyu, orang semakin memahami bahwa angka kesempurnaan Tuhan itu adalah 7. Maka dikatakan 777, harusnya sempurna, sangat sempurna Tuhan. Tapi Antikristus mendekati sempurna. Dalam konteks lain, Wahyu Yohanes ingin menjelaskan 6, tidak 7. Hampir, alias dia ingin sempurna, tidak sempurna alias gagal. Pesan di dalam kitab Wahyu, Antikristus adalah kegagalan. Jadi unsur numerik di dalam tradisi kuno. Sama dalam konteks bagian ini.
Tingkat yang ketiga itu menjelaskan apa? Menjelaskan tempat di mana Tuhan itu berada. Kita nggak bahas itu terlalu dalam, tapi kita lihat langsung pesannya di sini. Apa itu pesannya, saudara sekalian? Ini dia. Di dalam Kristus menjelaskan dua hal. 14 tahun yang lalu, ya, ada beberapa penafsiran. Apakah ini pelayanan pertemuan pada waktu Paulus ketemu Tuhan di Damsyik? Apakah ini berkaitan dengan pengutusan dia ketika dia diutus oleh majelis di Yerusalem untuk melayani di bagian orang-orang Yahudi dan di orang-orang yang Yahudi? Tidak pernah jelas, tapi buat saya tidak terlalu penting. Karena yang pasti, usia 14 tahun yang lalu menunjukkan proses pengenalan di dalam Kristus yang dibarengi dengan pengalaman di dalam Yesus. Jadi dari sini kita bisa mundur nih. Coba lihat ayatnya yang ke pasal 11 ya. Saudara sekalian, coba lihat Alkitab pasal 11 ayat 27. Ayat 26, mulai 26 ya. Pasal 11 26. Ya, pada waktu Paulus melakukan pelayanan, apa yang terjadi? Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara palsu. Ayat 27, aku banyak berjeri lelah, bekerja berat. Oh, ini mentalitas kuat sekali, saudara-saudara. Kerap kali aku tidak tidur. Kurang apa dia? Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian, dengan tidak menyebut banyak hal lain urusanku sehari-hari. Sampai ayat 29 ditantang, jikalau ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Dan closingnya bagus sekali. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Wow. Mentalitas yang kuat itu adalah buah dari spiritualitas yang benar. Selama saudara sekalian tidak menemukan spiritualitas yang benar, tidak punya relasi, pengalaman, dan pengenalan di dalam Tuhan, omong kosong semua jerih payah kita, semua usaha kita, semua perjuangan kita, semua tetesan tangisan darah kita, tidak punya arti. Mentalitas yang kuat itu buah dari spiritualitas yang benar. Selama fokusku pada Kristus, tujuanku pada Kristus, segala hal yang kecil sekalipun, bahkan aku mau katakan kegagalanmu sekalipun, tak pernah tidak dianggap oleh Tuhan. Bahkan itu ditampung di dalam bagian anugerah Tuhan. Luar biasa loh, saudara. Selama kita tidak menemukan spiritualitas kita yang benar. Jadi Paulus ini sekali lagi menekankan 14 tahun perjalanan yang tidak mudah gitu loh, saudara sekalian. Dan mentalitas Paulus ini kalau kita membandingkan dalam zaman ini kurang apa gitu loh ya, lapar dan haus, physically dia itu tertantang, mentalitasnya juga ditantang, luar biasa, tapi dia tetap move on, dia tetap berjuang. Dan ini poinnya yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan masalah Anda seberapa kuat berjuang melakukan sesuatu, tapi pastikan dulu bahwa Anda mengenal Tuhan yang menginginkan Anda melakukan sesuatu di tengah situasi yang sulit ini. Artinya apa sih? Sebelum kita ngomong perjuangan, yuk kita sebentar ngambil retreat, diam sejenak, ya, pikirkan dulu, memikirkan ulang, merefleksikan kehidupan kita. Kalau Anda bersama dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, ambil waktulah di kamar, tanya, ngomong, ini loh, aku tadi belajar begini. Apakah kita ini dalam on the track gitu loh? Apakah Tuhan ini menginginkan apa yang terjadi saat ini gitu loh? Jangan sampai gini, kita hanya terus berjuang, tapi yang kita perjuangkan itu sebenarnya hanya sekedar pembuktian diri. Hanya sekedar supaya dinilai baik oleh orang lain, dinilai sesuatu yang luar biasa oleh istri kita. Bahkan pada saat yang sama kita berjuang, ada korban. Korbannya siapa? Anak-anak kita. Anak-anak kita kehilangan papanya, padahal ada di rumah. What? Jadi big question gitu loh. Apakah betul mentalitas yang kuat itu berujung kepada menyakiti hati orang lain gitu loh, menyakiti orang yang kita kasihi. Alih-alih kita ini pengen menyayangi mereka dengan mencukupkan kebutuhan mereka, kita nggak menemukan apa maksud Tuhan gitu loh. Jadi back to the design, awalnya tuh apa gitu loh. Jadi membangun mentalitas yang benar harus dimulai dengan pemahaman siapa Yesus.
Mentalitas Kristiani melihat tantangan sebagai bagian dari proses, perhatikan ya saudara sekalian, bukan hasil tapi proses pembentukan mentalitas itu sendiri. Babak belur nggak? Babak belur. Apa yang diambil daripada kita? Mungkin yang Tuhan izinkan adalah semua kesulitan ini membuat kita harus menyerahkan ego kita. Ayo dong, kita sebagai pria mungkin hari-hari ini tanpa sadar menjadi orang ambisius. Ingin menjadi superhero di tengah keluarga. Dengan mentalitas yang kuat, kita berjuang sedemikian rupa. Ingin mencoba membuktikan, padahal apa yang kita sedang kejar, itu membawa dampak buruk terhadap orang lain. Kan buat apa gitu loh? Kan ini kan gitu. Rencana, tujuan, tindakan, dan moral. Ingat ya tadi ya, mental itu ya. Rencana, tujuan. Jadi kalau tujuan kita untuk mencapai sesuatu, kemudian tindakan kita secara moralitas justru menyakiti, berdampak buruk dan negatif terhadap orang lain. Jadi menjadi sesuatu yang bertanya juga gitu, bener nggak sih? Jangan sampai kita optimisme untuk melakukan sesuatu semata-mata justru ingin mengejar cita-citaku sendiri gitu loh. Tapi orang yang mengalami kegagalan hari lepas hari, saya yakin juga orang itu belajar sesuatu bukan hanya sekedar mendapatkan apa yang dia harapkan, tapi dia belajar sesuatu yang harusnya dia belajar untuk apa ya, mengoreksi diri ya, tau gak sih? Ya. Jadi harusnya jadi gini, apakah kita spiritualitas kita yang benar membuat kita tahan banting? Yes. Kita tidak menyerah. Tapi orang yang tidak menyerah belum tentu dia kenal Tuhan. Tapi orang yang sudah kenal Tuhan, secara prinsip mentalnya dibangun oleh apa? Pimpinan Allah Roh Kudus, saudara sekalian. Dia diberikan kemampuan yang di luar kemampuan dia secara manusia. Untuk apa? Untuk terus bersandar dan meminta kepada Tuhan. Orang yang mudah menyerah pada tantangan biasanya adalah orang yang tidak berserah kepada pimpinan Tuhan. Yang menarik ya, ini paradoks. Dalam satu bagian orang mudah menyerah, harusnya kan sebenarnya orang itu banyak berjuang ya, tapi enggak. Ini poinnya adalah keberserahan dia kepada Tuhan ditunjukkan dengan cara orang itu tidak mudah menyerah, saudara-saudara ya. Jadi begitu ada tantangan, dia tahu apa yang harus dilakukan. Tidak cari solusi, tapi cari apa? Cari kekuatan, kemampuan daripada Allah Roh Kudus. Ini berserah kepada pimpinan Tuhan. Sehingga pada waktu dia melalui semua masalah pergumulan, dia tahu bahwa seperti Paulus berkata, bukan dia yang mampu, tapi Tuhan yang memampukan dia untuk melakukan semuanya itu. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks luas, mentalitas yang kuat itu berkaitan dengan banyak hal. Ini harusnya satu sesi lagi, tapi paling enggak ini gambarannya. Ya. Setelah kita tempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan, mentalitas yang kuat ditentukan dari panggilan kita. Jelas nggak? Jelas. Panggilannya apa? To be the son of God, menjadi anak Tuhan, dan to do the will of God, melakukan kehendak Tuhan. Clear? Ya. Nah problemnya waktu to do the will of God, melakukan kehendak Tuhan, harus ada kejelasan nih, clarity. Apa itu tadi? Bisnisnya harus jelas, bisnisnya berpusat kepada Kristus. Usahanya jelas, perjuangan relasinya jelas, pusatnya sebagai Kristus. Pada saat yang sama, tantangan dan pergumulan membuat kapasitasnya semakin berkembang. Kok bisa, Pak? Iya dong, orang itu mempunyai kemampuan kreativitas yang tambah besar. Ingat loh, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu tidak hanya memberikan kekuatan, hanya sekedar secara tanpa apa-apa, enggak. Tuhan tuh kasih kita hikmat juga. Jadi setelah kita punya tantangan pergumulan, kita naik level, masuk level berikutnya. Semakin besar kapasitas kita, kemampuan kita. Maka saudara sekalian, jangan pernah menganggap remeh kesaksian orang-orang yang pernah mengalami jatuh bangun bersama dengan Tuhan. Kesaksian-kesaksian mereka itu memberikan sebuah vitamin, nutrisi kepada kita untuk melihat, iya ya, mereka pernah jatuh dalam bisnis, dalam perjuangan mereka bersandar kepada Tuhan, naik tingkat, dia punya pengalaman nih, ya, menghadapi orang, pengalaman untuk mengambil keputusan, pengalaman membuat manajemen pembukuan dan sebagainya nih. Apa nih harus dikoreksi? Oh ini bagus kan? Ya. Seperti rumah singgah ini kan bagus ya, Terstiber itu. Tahu pesanan saya udah nyampe atau belum tuh orderannya? Kan begitu ditanya, Kak Andre tanya, Kak Joy ada masukan nggak? Ya, kurang apa? Ini ke kapasitas naik nih. Ya. Nanti bisa dilihat, dievaluasi.
penjualannya meningkat atau enggak. Kapasitas terus bertambah, mungkin botolnya gini, mungkin tulisannya begini, kapasitas. Tapi jelas dulu Kristus ini. Lalu muncul kepada connectivity, apa itu? Kita dipertemukan kepada orang-orang lain di saat ini yang sedang bergumul dengan hutang, dengan income. Puji Tuhan loh, gereja kita ini nggak kurang-kurang Tuhan tunjukkan yang diberikan kemampuan. Dikoneksikan ke ini. Oh, kamu salah. Harusnya gini buat pembukuannya. Kalau kamu pinjam uang begini, pinjam ini begini. Kan kita bersyukur sekali ya. Ini bukan hanya sekedar yuk selesaikan semua masalah cicilan, bukan. Tapi kembali lagi kepada akar. Yesus ada di mana pada waktu kamu ambil cicilan? Yesus ada di mana pada waktu kamu ambil keputusan untuk pinjam ini? Yesus ada di mana pada waktu kamu ketemu dengan partner ini? Yesus ada di mana? Terus tanya Yesus ada di. Ini muncul kepada komunitas, yaitu konsekuensi untuk bayar harga dan komitmen terus berputar. Ini tidak ada waktu untuk bahas ini, tapi paling tidak Anda dapatkan isunya, temanya ada di sini. Ya, sebelum kita menemukan Kristus, panggilan yang jelas, kejelasan, kapasitas, konektivitas, kita nggak akan pernah bertumbuh. Kenapa? Karena yang menjadi fokus bukan Yesus. Poin yang kedua. Ya, ini poin yang kedua dari 10 poin ya. Jadi bisa dihitung ya nanti. Enggak ya, bercanda ya. Yang kedua adalah konteks jemaat Korintus yang bermasalah dengan karunia. Tadi saya sudah sampaikan. Coba kita lihat ayat 5. Atas orang itu aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak berbangga juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, ya, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Isunya apa sih di sini? Paulus kalau mau ngomong secara detail, luar biasa ini, pasti viral, ya, lambe turah, pasti semua ngutip nih, ya, kesaksiannya. Ya, masuk di mana-mana pasti berita 7 apa, wah pasti masuk nih semua. Kalau dia ngomong tentang kesaksian ini, wah luar biasa, dia bangun gereja langsung mega church. Ya, kalah tuh pendeta-pendeta zaman sekarang ya, pakai bahasa roh, pakai apa? Ini kurang apa nih Paulus? Tapi Paulus ngomong, aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih. Jadi dalam konteks ini sebenarnya apa sih? Dia punya pengenalan akan Tuhan yang clear, yes. Dia punya pengalaman di dalam Tuhan yang clear, yes. Tapi justru dalam konteks ini dia menjaga supaya, tadi dikatakan ya, daripada yang mereka lihat padaku atau mereka dengar daripadaku, aku jangan meninggikan diri dan seterusnya. Maka di dalam konteks ini Paulus berkata kepada Tuhan dan Tuhan ngomong, cukuplah kasih karuniaku. Nah, kata kelemahan di dalam ayat 5 yang dikatakan, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku, itu bisa diterjemahkan secara moralitas. Bapak Ibu tahu nggak sih maksudnya apa? Seakan-akan Paulus ngomong begini, yes, kalau kamu mau debat teologi, aku orangnya. Kalau kamu mau ngomong tentang pengalaman rohani, karunia rohani, aku orangnya. Tapi aku nggak mau mengangkat itu semua. Yang aku mau tunjukkan aku justru tidak lebih baik dari engkau. Ini betapa sangat luar biasa Paulus. Bapak Ibu tahu nggak sih pesan di balik ini semua? Dia ngomong semua yang dia bisa alami itu bukan karena dia. Aku tidak lebih baik dari jemaat di Korintus. What? Padahal Paulus ini punya sebuah ribuan kesempatan untuk meninggikan dirinya di antara orang-orang di jemaat Korintus. Ayo dong, kamu kurang apa? Lihat aku dong, harusnya bisa begitu. Nggak usah ngomong pun orang akan bisa memberi hormat dengan semua hal yang dia jalani. Tapi dia justru menekankan, aku justru tidak lebih baik dari engkau. Jadi pengalaman rohani dan mentalitas yang kuat itu berkaitan dengan apa? Ini saudara sekalian. Ya, ini kan amazingnya luar biasa saudara. Mentalitas yang kuat di dalam Tuhan justru ditunjukkan dengan keberanian untuk menyatakan kerapuhan diri. Selama kita menganggap kita mampu, pada saat yang sama kita tidak melihat Yesus yang bekerja dalam hidup kita. Selama kita mampu untuk melakukan sesuatu, berusaha, berjuang, bersemangat, mentalitas yang menurut orang lain mentalitas yang kuat. Tapi selama kita tidak melihat Yesus sebagai Tuhan yang memampukan dan mengatakan aku sebenarnya tidak punya apa-apa yang bisa kubanggakan, maka itu tidak mentalitas yang kuat.
Coba lihat apa yang terjadi pada seorang Musa. Ya, ini sedikit saya waktu persiapan ingat orang ini ya, karena lagi eksposisi kitab Keluaran. Sebenarnya menarik sekali karena Musa itu selama 40 tahun tinggal di istana. Coba ya, kalau kita ngomong koneksi orang penting, dia tahu nggak tahu. Kemana-mana dia naik Alphard paling baru, saudara sekalian. 40 tahun loh, putra mahkota loh. Follower Instagramnya banyak, MM-an. YouTube channelnya, jangan ngomong. Ya. Dia ngerekam dirinya saja ketawa-ketawa mungkin viral langsung. Ya. Dia apalagi? Dia ngomong handphonenya, paling baru, sudah jangan ngomong. Bukan cuma 1-2. Dia kurang apa? Kemampuan berpikirnya luar biasa, putra mahkota loh. Dia punya fasilitas yang sangat luar biasa. Ya. Dia bisa les TOEFL, Inggris, Perancis, mau bahasa apa? Mandarin, oke. Ya. Dia mungkin setiap bulan bisa ke luar negeri. Kurang apa orang ini? Kemampuannya. Tapi waktu Tuhan memanggil dia merasa tidak punya apa-apa. Dan yang menarik adalah sebuah komentar yang mengatakan, Musa dipercayakan tongkat. Dan tongkat ini bukan tanpa alasan Tuhan kasih dia tongkat gitu loh. Karena tongkat menggambarkan dua hal, saudara sekalian. Penyertaan Allah untuk menggembalakan sebagai seorang gembala, menggembalakan bangsa Israel. Tetapi tongkat yang sama dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan mujizat, tanda-tanda supranatural yang Tuhan nyatakan. Saudara, kita ini mentalitas kita itu nggak pernah akan kuat selama kita nggak pegang tongkat itu. Kita nggak tahu bahwa kita ini adalah orang yang membutuhkan kehadiran Tuhan. Kita tidak akan pernah mengalami mentalitas yang kuat kalau kita nggak sadar kita ini domba yang lemah, saudara. Maka kesadaran bahwa kita adalah domba yang lemah, yang memerlukan gembala yang menjaga dan mengarahkan, merupakan cara kita membangun mentalitas di tengah pandemi. Mohonlah kepada Tuhan ya, Tuhan gembalakanlah aku di tengah situasi sulit. Tuhan tuntunlah. Maka pada waktu Tuhan menggembalakan, Tuhan akan menyatakan penyertaannya. Maka setiap kali kita berjalan di dalam Tuhan, kita akan selalu mengalami surprise, kejutan demi kejutan yang gak akan pernah berhenti. Dan pada waktu kita menjalani ini, melihat ke belakang, saudara, apa yang kita bisa lihat? Luar biasa Tuhan itu. Dari hal yang tidak pernah kita duga, itu bisa terjadi. Terjadi! Why? Because of the hand of God, tangan Tuhan yang hadir. Bahkan kalau kita melihat ke belakang, kita bisa tersenyum sambil menangis. Pernah nggak sih pengalaman? Sebenarnya Tuhan, bagaimana mungkin orang yang seperti ini? Aku melihat tangan Tuhan yang begitu kuat, menuntun aku sehingga aku tidak pernah berhenti berjuang dan berusaha. Tidak pernah berhenti meminta kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan iman kita menjadi dinamis. Ya, makanya saudara ya, di dalam situasi pandemi ini tolong jangan carilah kesempatan sebanyak mungkin untuk melihat firman-Nya dan juga hidup dalam komunitas. Makanya kalau ada FCG, ada CG, yuk kita gabung gitu. Karena di sanalah Tuhan menyatakan diri. Jangan hanya bertanya aku dapat apa di CG. Tapi coba bagikan apa yang kau dapatkan melalui perjalananmu di tengah pandemi seperti itu. Ya, ini Stages of Faith James Fowler ya. Mungkin teman-teman juga ada banyak yang tahu. Dari stage yang pertama, Fowler ini memberikan sebuah gambaran iman itu seperti anak kecil. Jadi sebagaimana anak kecil itu seperti yang pertama, yang paling bawah ya, stage yang pertama. Anak kecil itu bisa melakukan sesuatu tanpa tahu alasan mengapa dia melakukan. Yang penting saya senang, yang penting saya suka, yang penting ya it works lah gitu ya. Bisa. Nah menurut Fowler, ada orang Kristen yang stages of faith itu seperti yang paling bawah. Dia ke gereja nggak? Ke gereja. Dia kasih persembahan. Tapi kalau ditanya kenapa, dia nggak tahu. Ya. Yang penting aku ikut aja gitu. Tapi dalam stage berikutnya, harusnya anak itu juga lebih konkret dalam berpikir. Jadi begitu dia hidup di dalam iman Kristen, dia mulai tahu ya, kenapa dia ikut kebaktian. Oh ada firman gitu.
Oh ada ini persekutuan, oh dapat ini, oh dia tahu tuh, dia bisa memberikan sebuah gambaran yang konkret, alasan kenapa dia ikut kebaktian, alasan dia ikut Tuhan, dia tahu. Tapi masalahnya alasan itu tidak selamanya benar. Ya sama seperti anak-anak di awal, kenapa kamu mau makan? Ya lapar. Ya tidak ada yang salah dengan lapar gitu loh. Artinya orang yang seperti ini yang penting dia kenyang, dia makan apa saja. Dia hanya bereaksi secara spontan saja. Nah orang Kristen ada yang begitu tuh. Datang ke gereja gitu ya, kasih persembahan, kasih apa. Ya kenapa? Dia tahu alasannya. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Ada dalam firman Tuhan harus mengasihi. Dia tahu dia mengasihi. Tapi ya alasannya hanya, ya itu saja sudah. Konkret saja alasannya. Ya. Orang yang seperti ini, begitu mau dilibatkan pelayanan, pasti ngomong gini, aduh jangan saya deh. Kenapa? Karena sudah mengganggu zona nyamannya. Bagi dia, apa yang dia butuhkan, itu terpenuhi. Sudah, that's it. Selesai, enough. Jangan minta yang lain-lain. Ya. Tapi orang yang stage ketiga, mulai nih. Wah, dia bergumul, dia masuk kebaktian. Dia mulai tergerak. Ya, di tengah-tengah pandemi. Kok ada ini ya, pengumuman siapa yang mau punya beban untuk melayani di ini. Wah, udah mulai nih. Ya. Tapi orang yang seperti ini, juga terjebak di dalam aktivitas. Akhirnya iman dia itu hanya sekedar melakukan sesuatu dan dia merasa imannya hidup gitu. Stage yang keempat, oh udah mulai nih dia bertanya. Orang ini mulai tanya, apakah benar ya iman Kristen itu yang paling benar? Apa benar Yesus adalah Tuhan? Oh udah mulai bertumbuh nih. Ya. Mulai stage yang kelima, ada perspektif yang baru. Bukan hanya bertanya apakah ini benar, tapi apakah ini relevan? Apakah ini relevan dalam hidup saya? Apakah Yesus adalah Tuhan itu relevan dalam hidup saya? Apakah Zoom meeting seperti ini, sekolah spiritualitas ini, relevan terhadap hidup saya? Mulai mengkaitkan apa yang dia ketahui dengan dirinya. Sampai stage yang keenam, ada perubahan di dalam hidupnya. Nah, ini kita tidak punya waktu terlalu lama, tapi izinkan saya bertanya, saudara sekalian. Kita yang hadir di sini, ada di stage yang mana? Ada di stage yang mana hari ini gitu loh. Apakah kita sudah ada di stage yang keenam, bahwasanya semua tantangan, semua firman Tuhan semata-mata adalah benang merah. Connecting the dot, connecting the puzzle. Harusnya kita udah mulai menemukan, oh ini Tuhan izinkan, ini firman Tuhan seperti ini, oh berarti ini maksud Tuhan di dalam hidup saya. Dan begitu kita bisa connecting the dot, di sanalah mentalitas yang kuat itu bisa hadir. Jadi mentalitas yang kuat adalah orang yang menghidupi imannya. Begitu orang yang menghidupi imannya, dia tidak takut akan gagal. Kenapa? Karena dia tahu ini transforming process. Ini adalah proses projective sanctification. Sebuah proses pengudusan, sebuah pembentukan karakter. Mentalitas yang kuat membangun hidup saya, iman saya, sehingga pada waktu mengambil keputusan, keputusanku bukan berdasarkan hasilnya nanti bagaimana, tapi aku percaya ini pimpinan Tuhan di dalam hidupku yang harus aku putuskan. Sehingga ini mentalitas yang kuat ditunjukkan ya, dengan keputusan memilih untuk melakukan sesuatu walaupun berujung kegagalan, ketimbang gagal untuk memilih dan tidak melakukan apa-apa. Ayo hari ini saya nggak tahu ya. Coba deh teman-teman saudara sekalian, apa yang ada di depan kita hari ini, keputusan apa yang harus diambil. Ya. Selama kita tahu ini pimpinan Tuhan ya, jangan sampai takut lalu menyesal. Aduh harusnya nggak gini, harusnya nggak. Bukan itu poinnya. Mentalitas yang kuat, kita berani mengambil keputusan. Keputusan yang tentunya kita minta kepada Tuhan apa yang Tuhan inginkan. Satu orang nabi terakhir yang saya coba bagikan, Yesaya pasal yang ke-6. Ketika Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa Yehuda, kalimat yang terakhir ini menggugah hati saya. Pergilah, katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, buatlah telinganya berat mendengar, buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Saya kalau jadi saya langsung raise hand, angkat tangan, Tuhan maaf, permisi. Tuhan ngutus saya untuk memberitakan firman kepada bangsa yang tidak akan mendengarkan apa yang aku katakan. Kalau memang nggak mau mendengar,
Nggak usah sekalian Tuhan. Tapi dalam pesan ini kuat sekali. Tuhan seakan-akan ngomong sama Yesaya, bagianmu beritakan. Bagian bangsa itu menanggap atau enggak, itu bagianku kok. For you is trust and obey. Bagianmu adalah taat dan percaya. Go, pergi. Nah, di tengah situasi pandemi ini kita butuh trust and obey, saudara sekalian. Taat pada pimpinan Tuhan. Tuhan kalau ini begini, bagaimana begini. Trust and obey. Percaya Tuhan tidak akan meninggalkan. Percaya Tuhan akan melindungi. Percaya Tuhan akan memimpin. Dan bagian kita taat. Do something, jangan berputar terus. Kita tidak pernah mengambil keputusan apapun pada saat yang sama. Kita tidak tahu apakah kita ini sedang bertumbuh atau tidak. Kita terlalu nyaman dengan kondisi tanpa perubahan, saudara sekalian. Kita merasa fine, semuanya sudah oke selama aku masih bisa makan, selama ini. Oh no, bukan begitu, saudara sekalian. Mentalitas yang kuat akan membawa kita naik level, naik pada satu bagian hidup yang semakin kuat. Sehingga pada satu kali kelak, kita bisa meninggalkan legacy. Tahu ya, legacy, warisan iman. Kita ngomong kepada anak-anak kita, di dalam keterpurukan Tuhan hadir. Jadi kan, ini kan jadi problem ya. Banyak orang, akhirnya, ya memang pandemi Pak, ya nggak bisa apa-apa. Itu bukan pola pikir orang Kristen. Bukan pola pikir orang Kristen. Saya juga tertantang, saya juga teruji. Tidak mudah buat konten, membuat timeline, menuliskan skrip, mencari angle yang bagus, mencari tahu supaya suara bisa terdeliver dengan baik. Perlu usaha, perlu kerja keras. Hasilnya apa? Saya nggak tahu. Yang saya tahu hari ini adalah trust and obey. Membangun mentalitas yang kuat tidak ditentukan dari seberapa kuat dan gigih kamu bekerja, tapi seberapa taat dan percaya kamu kepada Tuhan. Ya, apakah kita mau taat dan percaya bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupanku dan kehidupanmu, saudara? Apakah kita mau taat dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita? Nah, pola pikir ini membentuk mentalitas kita. Sehingga apapun yang ada di depan kita hari ini, aku tidak akan menyerah. Bukan karena aku mampu dan kuat, tapi aku tahu bahwa ini panggilan yang Engkau ingin untuk aku lakukan. I will trust and obey. Aku akan percaya dan taat. Saudara, apa yang membuat Petrus itu jatuh ketika dia berjalan di atas air? Hanya fokus. Kalau Engkau itu Tuhan, izinkan aku berjalan. Yes, dia berjalan satu langkah. Dan ketika dia fokus berubah, apa yang terjadi? Dia jatuh. Tapi yang jauh lebih menarik adalah apa yang terjadi. Ketika Yesus melihat Petrus jatuh, dia tidak tertawa, dia tidak menghakimi, dia tidak bilang dasar kamu, enggak. Apa yang dia lakukan? Dia mengulurkan tangannya, saudara sekalian, dan menolong Petrus. Hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menemui kegagalan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Ketika kita merasa salah melakukan sebuah keputusan. Jangan pernah lari dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sedang menunggu. Dia mengarahkan tangannya. Ayo, bangun lagi. Ayo, bangun lagi. Ayo, jalan lagi. Di depan juga pasti ada jatuh lagi. Nggak apa-apa, ayo, jalan lagi. Maka kalimat terakhir dikatakan Paulus. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah. Waduh, ini kalimat indah sekali, saudara. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Kita baca sama-sama kalimat yang sangat indah. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bagus ya. Ini firman Tuhan nih betul-betul berbicara sangat kuat juga kepada saya ya. Siapa yang tidak sedang mengalami pergumulan, kesulitan? Siapa hari ini, malam ini yang sedang gamang mengambil keputusan? Kita berpikir ribuan kali lipat. Seandainya ini begini, seandainya itu begitu. Tapi pastikan kalau kita ada di dalam Tuhan. Ambil pimpinannya. Mentalitas yang kuat adalah orang yang taat dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku dan engkau. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya.